Awalnya saya hanya ingin membuat video tentang bagaimana proses yang saya jalani dalam membuat konten video-video saya. Dari riset, nulis naskah, sampai editing. Sebagai jawaban atas permintaan teman-teman semuanya. Tapi ketika saya mulai mempersiapkan video ini, saya menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai untuk teman-teman semuanya. Proses eksperimentasi saya dalam membuat konten mengantarkan saya pada penemuan sebuah formula yang semoga bukan hanya bisa membuat Anda mengajarkan sebuah ilmu dengan efektif, tapi juga memampukan Anda dalam meyakinkan investor, atasan, dan juga pelanggan Anda. Serta membuat pesan-pesan dalam kampanye Anda benar-benar bisa menggerakkan orang. Kerennya, respon netizen di YouTube memvalidasi formula tersebut. Seperti apa sih formulanya dan bagaimana proses saya membuat video-video saya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Kita mulai dengan mengulas apa yang mendorong saya membuat video-video di YouTube, kemudian menukik untuk mengidentifikasi formula yang berhasil saya temukan untuk dapat menyampaikan pesan-pesan saya dalam video secara efektif. Bahkan, jika beruntung, bisa menggeser nasib. Setelah itu, secara singkat kita akan lihat bagaimana proses yang saya lalui dalam membuat sebuah konten, sejak pemilihan topik hingga upload di YouTube. Dan terakhir, saya akan share teknik kunci yang bisa Anda gunakan untuk memenangkan hati atasan, pelanggan, hingga investor. Saat ini dunia bergerak dengan cepat. Perusahaan nggak punya pilihan selain merespon dengan lincah. Tapi sayangnya banyak karyawan perusahaan tuh yang lempeng-lempeng aja. Bekerja seperti biasanya seolah-olah di luar sana nggak terjadi apa-apa. Apa mereka nggak ngeh ya dengan apa yang tengah terjadi? Atau mereka bersikap acuh karena memang nggak paham? Para pengusaha juga banyak yang kurang memahami apa yang terjadi di industri. Apalagi bicara tentang ketajaman bisnis. Mereka taunya ya jualan aja gitu. Lalu bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnis mereka? Saya berprasangka baik pada mereka. Sebenarnya mereka mau tahu, bahkan mencoba untuk memahami. Namun, nggak mungkinlah mereka baca jurnal, apalagi textbook yang tebal-tebal itu. Nggak ada waktu dan nggak pas juga sih. Maka untuk memahami kondisi industri, biasanya mereka baca berita atau artikel tentang bisnis yang terkait. Namun sayangnya kita tahu ya, kerap kali informasi di berita atau artikel itu kan berserakan ya, parsial dan nggak konklusif. Sehingga mereka justru malah jadi bingung bagaimana harus bersikap dan bertindak. Itulah yang jadi alasan kenapa saya membuat video-video esai di kanal YouTube saya. Saya ingin membantu mereka memahami fenomena-fenomena kunci dalam industri, supaya bisa menentukan sikap dan segera mengambil tindakan yang tepat. Namun saya juga sadar bahwa merangkum informasi dan merangkai analisa untuk disajikan dalam bentuk video aja tuh nggak cukup. Hanya karena mereka tahu banyak, bukan berarti mereka paham kan? Apalagi kemudian memutuskan untuk bertindak secara tepat. Saya perlu menemukan sebuah formula yang menjadikan konten dalam video itu hidup, kontekstual, dan yang paling penting, menggerakkan. Seorang kawan pernah cerita sama saya. Dulu dia kuliah akuntansi 4 tahun dan lulus dengan nilai yang baik. Namun kemudian dia mengatakan bahwa dia baru benar-benar memahami debit kredit dengan sebenar-benarnya itu setelah 5 tahun bekerja sebagai akuntan. Ternyata hanya karena Anda tahu, belum tentu Anda paham. Pemahaman tercipta ketika pengetahuan bertemu dengan pengalaman. Koneksi yang tersambung antara apa yang dipelajari dengan apa yang dialami. Itulah yang kemudian melahirkan pemahaman. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana saya bisa melalui video berdurasi 15 menit membuat orang memahami sebuah fenomena industri yang mendorong sikap dan aksi tanpa harus orang itu mengalaminya terlebih dahulu. Misalnya, saya ingin membantu teman-teman semuanya memahami dinamika persaingan bisnis mikroprosesor, khususnya antara AMD dengan Intel. Tujuannya supaya teman-teman nanti bisa jadi lebih bijak dalam bersaing. Saya bisa aja mengurai fakta, data, dan analisa. Namun itu hanya akan berhenti sebagai pengetahuan aja. Belum jadi pemahaman. Pemahaman baru akan Anda dapatkan ketika teman-teman semuanya ini mengalami sendiri proses rivalitas itu. Tapi jelas itu kan nggak mungkin. Nah, jadi apa dong solusinya? Saya menemukan bahwa solusinya ada pada apa yang saya sebut dengan associated experience, yaitu sebuah pengalaman pribadi yang secara fundamental memiliki kesamaan dengan pengalaman yang kita butuhkan untuk memahami ilmu yang tengah kita pelajari. Dalam konteks video AMD versus Intel, saya menggunakan pengalaman pribadi banyak orang yang kerap kali berada dalam posisi lemah dan harus menghadapi pihak berkuasa yang bertindak semaunya. Hampir semua orang pernah mengalami atau setidaknya merasakan situasi ala David versus Goliath itu kan. Nah, pengalaman pribadi itulah yang saya asosiasikan dengan AMD versus Intel. AMD adalah David, Intel adalah Goliath. Maka tiba-tiba kisah AMD versus Intel itu menjadi sangat pribadi. Kita peduli pada tokoh-tokoh di kisah itu. Kita perhatikan setiap informasi atas keduanya. Kita terus menonton videonya hingga akhir karena kita ingin tahu endingnya.
Akhirnya, ilmu persaingan usaha yang nyambung dengan associated experience kita itu membuat kita nggak hanya sekedar tahu, melainkan paham. Sekaligus mendorong kita untuk mengambil sikap dan semoga aksi yang nyata. Sejak dirilis, video tentang rivalitas AMD dengan Intel ini sudah ditonton oleh hampir 1 juta orang. Mendapatkan 35.000 likes dan menuai lebih dari 5.000 komentar. Contoh lain, ketika saya membuat video tentang ditutupnya Giant dan Matahari, saya sempat kesulitan menemukan associated experience-nya tuh apa. Sebenarnya kalau dari sisi topik sih menarik ya, karena lagi dibicarakan banyak orang. Namun, naskah awal yang saya buat itu kerasa kering. Ya. Isinya tuh ya data, referensi, analisa, tapi somehow kurang personal, kurang menggugah. Dan semakin saya meriset lebih jauh, semakin saya tenggelam dalam data dan analisa. And that is not good. Hingga kemudian, saya teringat dengan sebuah buku karya Spencer Johnson yang populer lebih dari 20 tahun yang lalu. Judulnya Who Moved My Cheese. Buku itu menceritakan sebuah fabel tentang bagaimana sepasang tikus dan sepasang manusia mini merespon tumpukan kejunya yang tiba-tiba menghilang. Semua orang memiliki pengalaman hidup yang nyambung dengan apa yang dialami tokoh Sniff dan Scurry serta Ham dan Ho dalam fable itu. Selain itu, kisah Who Moved My Cheese itu merupakan analogi yang tepat sekali menggambarkan situasi industri dan perilaku para pemainnya pada saat ini. That's it. Itulah associated experience yang saya butuhkan. Dari situ, tiba-tiba kisah tutupnya Giant dan Matahari menjelma menjadi kisah hidup kita sendiri. Kisah yang mendorong kita merenungi sikap diri dan berupaya belajar darinya. Video strategi di balik tutupnya Giant dan Matahari ini ditonton oleh 1 juta orang hanya dalam waktu 3 hari semenjak di-upload. Satu lagi yang teman-teman juga perlu ketahui. The most powerful experiences are the emotional ones. Pengalaman yang paling kuat adalah pengalaman yang emosional. Emosi bukan hanya membangun kepedulian, namun juga ingatan. Coba deh ya, semua ingatan yang paling kita ingat dari masa lalu itu yang seperti apa? Itu adalah pengalaman yang punya aspek emosional yang kuat. Seperti misalnya pertama kali Anda jatuh cinta. Saat pertama kali Anda merantau meninggalkan orang tua. Saat dikhianati oleh rekan kerja. Ya kan? Nah, ketika saya membuat video tentang akuisisi Pixar oleh Disney, saya bingung tuh. Saya ingin cari cara untuk membuat video itu jadi lebih personal, lebih emosional. Kemudian, tanpa sengaja, saya menemukan kisah yang diceritakan Bob Iger, CEO Disney pada saat itu, pada Oprah Winfrey, tentang Steve Jobs yang pada menit-menit terakhir pengumuman akuisisi menyampaikan bahwa hidupnya nggak lama lagi akan berakhir. Nah, cerita emosional itu kemudian jadi jiwa yang menghidupkan kisah akuisisi Pixar oleh Disney yang epic dan dramatik itu. Mungkin Anda berpikir ya, video-video saya itu nggak terlalu signifikan menambah pengetahuan para penontonnya. Kurang dalam, kurang luas, kurang detail mengulas kasusnya. Dan memang, karena tujuan saya bukanlah untuk menyajikan kajian yang mendalam, melainkan untuk membuat Anda tertarik dan peduli pada fenomena yang saya angkat. Saya percaya ketika Anda peduli, Anda akan tergerak untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Anda akan mempelajari ilmunya secara lebih mendalam. Kemudian, mempraktekannya dalam hidup dan pekerjaan Anda. Tanpa ketertarikan dan kepedulian, data dan analisa hanyalah informasi yang sunyi. Mereka nggak akan mengubah apa-apa. Inilah yang kerap kali gagal dipahami oleh banyak guru, dosen, hingga pimpinan perusahaan. Mereka pikir dengan menumpahkan sebanyak mungkin informasi ke dalam kepala mahasiswa atau anak buahnya, maka otomatis mereka jadi pintar dan langsung mengambil aksi yang tepat. Kenyataannya, jumlah informasi tidak berbanding lurus dengan pemahaman. Bahkan, sebagian kajian justru mengatakan sebaliknya. Dan jika mereka nggak peduli, maka tidak akan pernah ada aksi yang nyata. Sementara, hanya aksi nyata yang didasarkan pada pemahaman yang tepat yang akan bisa menggeser nasib seseorang menjadi lebih baik. Oke, sekarang saya akan penuhi janji saya untuk share tentang bagaimana proses yang saya jalani dalam membuat konten-konten video saya. Yang pertama tentu saja adalah memilih topik. Dan untuk ini ada 3 cara. Yang pertama adalah saya lihat apa yang lagi happening pada saat itu. Contohnya waktu itu Elon Musk lagi ngomongin Bitcoin gitu ya, atau Giant, Matahari. Nah, itu yang kemudian saya jadikan video. Yang kedua adalah saya baca request dari teman-teman semuanya dan akhirnya saya pilih biasanya yang paling banyak permintaannya. Contohnya AMD versus Intel. Yang ketiga adalah saya random aja gitu ya. Jadi apa yang muncul di kepala saya, apa yang saya ingin buat, ya udah tuh saya buat aja. Contohnya Dylan itu. Ya. Yang kedua adalah riset. Nah, semua riset yang saya lakukan itu saya lakukan secara online. Saya mulai dari browsing aja di internet gitu. Saya masukin kata kunci yang terkait, kemudian saya baca semua berita, artikel, kajian-kajian dari manapun juga dalam dan luar negeri untuk nambah wawasan saya. Dari situ masuk ke langkah ketiga, yaitu saya perlu cari angle bagaimana saya menceritakan kisah itu.
Seperti yang saya bahas sebelumnya tadi, bahwa saya nggak ingin hanya sekedar menampilkan data, fakta, informasi gitu ya. Saya harus punya story di situ. Saya harus ketemu sebuah angle yang itu bisa saya kaitkan dengan associated experience dari teman-teman semuanya gitu. Supaya nanti cerita itu jadi punya meaning. Nah, dari situ kemudian saya baru nulis naskah. Nah, nulis naskah ini nggak mudah ya. Saya harus mungkin merevisi atau mengiterasi itu entah berapa belas kali sebelum sampai saya happy dan itu siap untuk diambil gambarnya. Challenge dari membuat naskah itu adalah gimana saya menstrukturkan cerita itu in such a way sehingga ngehook di awal, engaging di tengah, dan memuaskan di belakang. Memilih diksi, menyusun paragraf, memastikan kalimatnya itu nggak terlalu panjang. Seru deh. Dan itu makan waktu tuh lama banget untuk saya ngoprek naskah itu ya. Setelah naskahnya selesai, baru kemudian syuting. Dan untuk syuting itu saya pakai kamera andalan saya ini, Canon M50 ya. Ini saya pakai lensanya dari Sigma. Ini saya ada 2 lensa untuk Sigma. Ini yang 16 mm. Saya juga ada yang 30 mm. Biasanya saya pakai yang 30 mm. Kalau kamera sekarang lagi dipakai untuk ngambil gambar ini baru kameranya. Ini EOS RP. Untuk lighting saya pakai 2, satu kanan, satu kiri. Yang kanan tuh key lightnya saya pakai Godox. Saya lupa ya Godox apa itu. Yang kiri ini Elgato Light R kalau nggak salah. Untuk sound saya gunakan mikrofon boom yang ada di atas. Ini Sennheiser MKE 600. Saya juga pakai teleprompter untuk bantu saya bisa baca naskahnya tadi ya, dengan tetap saya bisa menatap ke kamera. Selesai syuting, masuk ke editing. Nah, editing saya gunakan DaVinci Resolve 17 ya, yang terbaru untuk melakukan semua proses editingnya. Untuk proses editingnya saya dibantu dengan ini DaVinci Resolve Speed Editor untuk bisa mempercepat prosesnya lah ya. Jadi semua hotkeys-nya udah ada di sini. Kemudian juga ada wheel-nya ini nih, akan sangat membantu banget ketika saya harus mencari scenes yang harus dipotong dan sebagainya. Editing tuh makan waktu cukup lama karena memang naskah yang sudah dibuat kemudian udah di syuting tuh nggak semuanya akhirnya saya pakai gitu. Ada yang harus saya potong-potong karena durasinya jadi kepanjangan gitu. Atau saya perlu insert satu video lagi tambahan untuk membuat ceritanya menjadi lebih hidup. Setelah selesai editing, tinggal kita upload ke YouTube. Dan ada 2 kerjaan yang tersisa. Yang pertama buat thumbnail, dan yang kedua adalah buat titles and description. Untuk buat thumbnail, saya pakai aplikasi Adobe Spark. Karena menurut saya itu paling simple untuk saya gunakan. Untuk buat title, ternyata itu nggak mudah ya. Saya itu mengubah title tuh berkali-kali sebelum kemudian akhirnya saya mantep ya. Itu pun setelah itu di-upload ke YouTube, itu bukan sekali 2 kali ya, saya ngubah titlenya. Apalagi kalau kita ngelihat, kok kayaknya traction-nya kurang bagus nih, jangan titlenya belum bagus nih. Jadi nggak pede ya, akhirnya ubah lagi titlenya. Itulah 7 tahapan yang saya lalui untuk menyajikan konten-konten untuk teman-teman semuanya. Dan so far, sampai hari ini saya masih lakukan semua itu sendirian. Belum punya tim. Saya tahu, that's not a good idea. Apalagi kalau ngelihat jadwal saya. Jadwal saya itu padat banget dari hari kerja, hari libur, dari pagi sampai malam. So I think my biggest challenge, tantangan terbesar saya adalah cari waktu untuk benar-benar bisa melakukan ketujuh itu dengan baik dan serius. Doain saya mudah-mudahan bisa konsisten buat konten dan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Berdasarkan apa yang telah saya paparkan sebelumnya, semoga teman-teman sudah bisa menangkap ya esensi dari formula pesan yang bisa menggerakkan. Bahkan dalam istilah saya, menggeser nasib. Maka ketika Anda hendak menjual ide ke atasan, atau mengajukan proposal bisnis ke investor, atau menjual produk Anda ke calon pelanggan, atau meyakinkan karyawan Anda untuk melakukan transformasi, kuncinya cuma satu. Tell your story. Ceritakan kisahmu. But not just any story. Bukan sembarang kisah. A relatable story. Kisah yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Buat mereka peduli dengan apa yang Anda ingin sampaikan sebelum Anda menyampaikan pesan itu pada mereka. Bangun hubungan antara pesan Anda dengan hidup mereka. Dan ketika sambungan itu sudah terjalin dengan indah, maka pesan Anda akan menemukan jalannya sendiri masuk ke dalam hati mereka. Menuntun pikirannya dan menggerakkan aksinya. Hingga pada akhirnya menggeser nasib mereka menjadi lebih baik. Insya Allah. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.